Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama Kak Novi. Hari ini kita akan bahas sistem gerak pada manusia. Oke, kali ini kita akan bahas sistem gerak. Sistem gerak terdiri dari dua alat gerak. Jadi dibagi dua, alat gerak pasif dan aktif. Alat gerak pasif yaitu tulang, alat gerak aktif yaitu otot. Nanti kita akan membahas tentang sifat dan bentuknya tulang, macam-macam tulang, juga macam-macam otot. Kemudian juga ada kelainan atau penyakit dari sistem gerak pada manusia. Sistem gerak manusia dibagi dua, rangka dan otot. Rangka itu disebut juga alat gerak pasif. Kenapa disebut pasif? Karena tulang itu tidak dapat bergerak sendiri tanpa melibatkan otot yang menempel tulang. Jadi kalau kalian hanya terdiri dari tulang belulang atau rangka, kalian gak akan bisa gerak tanpa adanya otot. Otot disebut juga alat gerak aktif atau kenapa dia disebut alat gerak aktif? Karena dia bisa berkontraksi. Kenapa bisa kontraksi? Karena dia punya protein aktin dan miosin. Next, kita bahas selanjutnya. Alat gerak pasif, rangka atau tulang sebutannya. Fungsi rangka yang pertama menyangga atau menopang tubuh. Kebayang gak sih kalian kalau gak punya rangka atau tulang, tubuh kalian gimana coba? Isinya daging atau otot aja, pasti gak bisa berdiri. Yang kedua, memberi bentuk tubuh. Nah, memberi bentuk tubuh ini kenapa kita manusia punya rangka tangan, kemudian kaki, juga tengkorak, itu untuk memberi bentuk tubuh. Kalau enggak, kita udah kayak daging doang kayak gitu. Yang ketiga, melindungi organ-organ vital, contohnya tulang tengkorak untuk melindungi otak, tulang rusuk dan tulang dada melindungi paru-paru dan jantung, dan seterusnya. Yang keempat, tempat menempelnya otot. Jadi otot itu menempel di rangka. Yang kelima, sel-sel darah kita itu dibentuk di sumsum tulang. Nah, makanya salah satu fungsi rangka itu tempat pembentukan sel-sel darah. Yang keenam, tempat penyimpanan mineral. Nah, contohnya kalsium, zat kapur itu akan disimpan di rangka atau tulang kita. Fakta yang menarik dari tulang tubuh manusia dewasa atau orang dewasa terdapat 206 tulang yang berbeda-beda. Tapi ternyata bayi memiliki lebih banyak jumlah tulang daripada orang dewasa, yakni sekitar 300 tulang. Kenapa bisa begitu? Karena bayi yang baru lahir memiliki tulang tengkorak yang terpisah. Nih contohnya tulang tengkorak. Seiring waktu ketika bertumbuh, bagian-bagian tulang tengkorak tadi saling melekat satu sama lain dan menjadi satu kesatuan tulang tengkorak. Akhirnya tulang bayi itu akan lebih banyak dibanding tulang orang dewasa. Nah, kita masuk ke pembagian atau pengelompokan tulang. Yang pertama, tulang dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Jadi di sini ada 4 bentuk tulang. Yang pertama tulang pipa, adanya contohnya di tulang paha yang kalian tahu, tulang betis, tulang lengan atas. Nah, di gambarnya juga ada ya tadi di slideshow ini, tulang pipa, bentuknya seperti pipa, memanjang. Kemudian tulang yang kedua tulang pipih. Contohnya ada di tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belikat. Kemudian ada tulang pendek. Tulang pendek ini contohnya ada di tulang telapak tangan, tulang telapak kaki kalian, itu kan pendek-pendek. Nah, makanya dinamain tulang pendek. Yang keempat, tulang tidak beraturan. Dia bentuknya nggak beraturan. Contohnya tulang di wajah dan ruas-ruas tulang belakang. Nah, ada juga di samping situ gambar bagian-bagian tulang pipa. Bisa diperhatikan. Next, pembagian atau pengelompokan tulang berdasarkan jaringan penyusunnya. Jadi, apa yang menyusun si tulang ini? Dibagi menjadi dua ya, tulang berdasarkan jaringan penyusunnya, yaitu tulang rawan atau sebutannya kartilago dan tulang sejati atau sebutannya tulang keras. Kenapa disebut tulang rawan? Karena dia lebih banyak mengandung zat perekat kolagen, makanya dia bersifat lentur. Kemudian si tulang rawan ini dibagi 3 macam. Ada tulang rawan hialin, tulang rawan elastin, dan tulang rawan fibrosa.
Kalau tulang rawan hialin warnanya putih kebiru-biruan. Dia adanya di semua rangka janin atau bayi yang baru lahir. Kemudian tulang rawan iga, dia juga ada di sana, si tulang rawan hialin. Kalau tulang rawan elastin berwarna kekuningan, bersifat fleksibel dan elastis. Contohnya ada di telinga luar. Nah, telinga luar kalian kalau kalian pegang itu kan dia bisa dibengkok-bengkokin ya. Nah, itu karena ada tulang rawan elastin. Kemudian juga sebenarnya ada di katup hidung kalian. Nah, itu juga ada si tulang rawan elastin. Yang ketiga, tulang rawan fibrosa. Dia warnanya keputihan dan bersifat keras. Dia adanya di ruas tulang belakang. Kalau tulang sejati atau tulang keras lebih banyak mengandung kalsium dan fosfat, makanya dia menjadi keras. Pembagian yang ketiga, pengelompokan atau pembagian tulang yang ketiga yaitu tulang berdasarkan letaknya. Jadi ini hanya dibagi 3 bagian, yaitu bagian tengkorak, bagian badan, dan bagian anggota gerak. Next, saya akan jelaskan satu persatu. Kita mulai dari pembahasan tulang tengkorak. Di tulang tengkorak ini terdapat tulang dahi, tulang tapis, tulang hidung, tulang rahang atas atau sebutannya maksila, tulang rahang bawah disebutnya mandibula, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, dan tulang pelipis. Tulang tengkorak ini fungsinya sangat vital untuk melindungi organ otak. Nah, organ otak itu kita kan yang mengendalikan seluruh kegiatan pusat pemikiran kita. Jadi, fungsi dari juga tulang tengkorak ini sangat vital melindungi otak. Lanjut, tulang badan, bagian badan. Nah, di sini ada 4 bagian tulang badan. Yang pertama saya akan bahas di tulang dada dan tulang rusuk. Hati-hati, tulang rusuk itu dibagi menjadi 2 macam. Tulang rusuk sejati yaitu ada 7 pasang, tulang rusuk palsu ada 3 pasang. Kenapa disebut tulang rusuk palsu? Karena dia tidak sempurna seperti tulang rusuk sejati. Oh ya, ada satu lagi tulang rusuk melayang, yaitu ada 2 pasang karena dia tidak menempel sepenuhnya ke tulang hulu. Kemudian ada tulang hulu, tulang badan, tulang pedang-pedangan. Itu di tulang dada dan tulang rusuk. Fungsi dari tulang dada dan tulang rusuk ini melindungi organ jantung, paru-paru. Ada juga hati. Kemudian ada ke kanan ruas tulang belakang. Jadi bagian tulang belakang kalian terdiri dari 7 ruas tulang leher. Jadi di leher kalian ada 7 ruas tulang. Kemudian 12 ruas tulang punggung. Punggung kalian ada 12 ruas. Di pinggangnya ada 5 ruas tulang pinggang, juga 5 ruas tulang kelangkang. Kemudian 4 ruas tulang ekor. Jadi kita semua manusia punya tulang ekor. 4 ruas tulang ekor. Next, tulang panggul. Tulang panggul itu ada tulang usus, tulang duduk, tulang kemaluan. Yang berikutnya tulang bahu. Nah, di bagian bahu itu ada tulang selangka dan tulang belikat. Lanjut, tulang anggota gerak. Nah, tulang anggota gerak ini dibagi 2, tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak atas ini maksudnya tangan. Jadi tangan kalian itu disebut juga tulang anggota gerak atas. Nah, di tangan itu yang pertama ada tulang lengan atas. Kalian bisa pegang sendiri tulang lengan atas kalian, tulang pengumpil dan tulang hasta, tulang jari tangan, tulang pergelangan tangan. Nah, untuk membedakan tulang pengumpil itu caranya gampang. Tulang pengumpil itu akan selurusan dengan ibu jari kalian. Jadi ingat, tulang pengumpil yang selurusan dengan ibu jari kalian. Oke. Tulang anggota gerak bawah, ya ini kaki. Jadi di kaki kalian ternyata ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki, tulang telapak kaki. Jadi telapak kaki punya tulang ya. Nah, kalau di tulang anggota gerak bawah itu atau tulang kaki ada tulang betis dan tulang kering, hati-hati membedakannya. Pembagian tulang berdasarkan pengelompokannya sudah selesai. Kita lanjut ke sendi atau sendi. Tulang-tulang dalam tubuh tersebut dapat saling berhubungan sehingga dapat digerakkan karena adanya sendi. Jadi sendi itu penghubung antar tulang. Kalau nggak ada sendi, kita nggak bisa membengkokkan atau meluruskan antara tulang kita. Nah, sendi itu dibagi 3 macam. Sendi mati, sebutannya sinartosis.
Kemudian sendi kaku amfiartosis. Yang ketiga sendi gerak diartosis. Nah, yang kalian sering pelajari itu kalau dari SD ya, sendi gerak atau diartosis. Kita bahas sendi mati atau sinartosis itu lokasinya di tengkorak dan rongga gigi. Nah, itu kan gak ada gerakannya ya. Jadi di tengkorak kita itu ada sendi tapi tidak ada gerakannya. Kemudian di rongga gigi juga contohnya itu sendi mati, makanya tidak ada gerakan. Kalau sendi kaku dia ada sedikit gerakan, contohnya di tulang belakang kita bisa bergerak nih, bisa dibunyiin ya. Kemudian sendi gerak diartosis ini ada 5 macam yang sering kita pelajari. Yang pertama sendi peluru. Ingat, sendi peluru gerak ke semua arah. Contohnya di bahu, pinggul. Sendi engsel nih paling gampang, yang gerakannya seperti pintu. Contoh gerakannya ke satu arah saja ya. Contohnya di siku, lutut, dan ruas antar jari. Sendi putar ini gerakannya memutar. Contohnya di leher kalian kan mutar tapi nggak bisa 360 derajat, hanya 180 derajat. Kemudian sendi yang selanjutnya sendi pelana. Sendi pelana ini gerakannya kedua arah. Contohnya di telapak tangan. Sendi geser, gerakannya bergeser sesuai namanya. Contohnya di ruas tulang belakang. Berikut ada gambaran dan letak-letak sendinya di mana saja. Nah, di situ ada gambar letak-letak sendi dan juga nama sendi-sendinya. Kalau masih belum jelas, kalian bisa buka internet untuk lebih jelasnya ya. Baik, pembahasan kita sampai sini dulu tentang alat gerak aktif yaitu tulang. See you next time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.